Wong loro iku mlayu nggo dhuwit, Pak. Iki tak bukain nang kene aib ya. Jodiawan ambek Nuryadi. Melayu nggo dhuwit. Padahal pendino aku kerja bareng ambek dhek lho. Hati-hati. Hati-hati. Ketika sudah pulang, baru buka pagar, Mas. Iku mantan bojoku wis telepon. Kapan iki mari? Nanti suwe lho. Ojo apa rabi? Ojo wis suwe lho. Kator kan ya, diopo ya? Tipsimu lho marekno. Ojo. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit. Masa lalu milik kita. Bersama saya Firza Palasa. Saya Bian Brilianti. Kita kembali lagi di episode hari Jumat. Yes. Pastinya kita kedatangan bintang tamu. Tapi sebelum itu saya mau menjelaskan suasana hati saya. Anjing. Saya ingin hari ini tidak mood pakai baju. Bebas kan? Bebas. Tidak mood pakai baju dan saya mengenakan apa yang membuat saya nyaman. Bebas Madura kok. Lo kan ono keturunan Madura nih kan. Ono. Apa jenenge? Sumenep. Bojoku yang Madura. Berbicara tentang fashion saya. Ini adalah sebuah kenyamanan saya. Okay. Saya melakukan sesuatu hal yang direstui oleh Tuhan. Akhirnya terjadilah sebuah kebebasan. Tapi ada kadang pilihan yang tidak direstui Tuhan. Jatuhnya kegagalan. Waduh. Narasumber yang satu ini. Iki bridging-nya baru benar. Cocok kan bukan apa. Bukan, kenapa itu enggak tutup juga. Narasumber yang satu ini dia kenyang akan sebuah kegagalan. Dan belajar dari sana. Iya, dan di momen sekarang mungkin kita akan mencoba mengulik dia skeptis terhadap hidup. Wah, iki loh. Entah apa yang terjadi ataukah di tengah episode kita bunuh. Kita nggak tahu ya kan. Kita sambut Veto. Yeay. Everybody. Veto. Kudu ngono ta le. Iya. Mas bebas. Mas Veto apa kabar? Mas. Veto siapa Mas namanya sampean? Kan dua suku kata tuh biasa. Kau no veto nes ini, like misalnya sesuai akte, sesuai KTP, jenengku iku Pravestavianto, Mas. Pravestavianto. Malah veto iku sakjane lek jare wong tua ya. Mbok bener mbok bocok. Jadi veto iku mbiyane pengen dilebokno di tengah-tengah antara Pravesta sama Aviantonya itu. Tapi mbok mbiyen pihak rumah sakitnya rodok ngantuk paling Gak ketulis lah. Berarti sampean enggak muslim ya, non muslim ya? Muslim. Apa hubungannya? Kenapa kok langsung berarti jenengmu kekerenan? Lek jare guru ngajiku mben kayak kunci Inggris. Artine Pravestavianto ku opo ya? Kunci Inggris jarene. Kunci Inggris. Terus tak senene sampean ngawur, Pak. Guru ngajiku iku. Maksudnya kok gak ono Muhammad Ono Rahman. Apa? Tapi setelah tak searching ngancene Pravestavianto mek aku tok ketone. Kak CC ambek Budi. Firza. Akeh lah sih. Iya, akeh. Lek Veto ketok siji tok. Gokil, tercipta berbeda. Dan kesibukan apa berarti Mas Veto saiki? Dulu kan penyiar ya Ken ya? Dulu penyiar di Ken. Terus pindah ke SS sekarang. Sebagai penyiar. Bukan penyiar lagi karena kalau sekarang lebih ke promotion event. Jadi promotion event ya yang ngurusi kerjasama sama pihak luar. Kalau misalnya bikin event SS juga saya bersama tim sebenarnya gitu. Bersama Nuryadai, bro. Kenal kok kalian semua ini. Musuhku. Apa jaremu mangkate gawe isu apa? Sama Haryadi. Kudu isu Mas iku. Nuryadi ambek Jodiawan. Apa iku? Jaremu apa mau? Wong loro iku mlayu nggo dhuwit, Pak. Iki tak bukain nang kene aib ya. Jodiawan ambek Nuryadi. Melayu nggo dhuwit. Padahal pendino aku kerja bareng ambek dhek lho. Hati-hati. Oke. Cuman yang perlu disampaikan dia duduk dhuwitku juga. Jadi ternyata mereka itu anggota Melayu Banter Surabaya. Jadi mereka lari nggawa dhuwit dhewe. Dhuwit sangu. Iya. Sampai dia cek. Waduh, itu sih lebih bahaya daripada kagak duit. Mari Melayu ngelak pengen tuh ngombe kan ya. Nggak duit. Mas Veto, hari ini saya berjumpa dalam kondisi single. Saya revisi Mas. Kenapa?
Duda. Duda. Tunggal putra loh. Duda Mas, itu lebih keren loh sekarang itu daripada single. Iya sih, itu loh. Iya sih. Yang mengangkat nama dan brand Duda itu kan Betul. mulai dari Gading Marti. Yo, Terdudas. Ariel. Desta. Betul. Iya. Desta itu duda baru lah. Iya, sudah baru lah. Apa ya kalau Jojoba itu kan jomblo-jomblo baru. Kalau duda baru itu apa ya berarti? Ya newbie juga. Newcomer. Jadi Dudanya. Desta itu salaman mbek sampean ngene. Iya. Desta lho. Lu senior aku lho Pak itu duda. Yo, Desta. Oke. Iya. Kita mau berbicara tentang tadi Mas Vito, kita tuh the point aja boleh kali ya? Boleh langsung aja. Boleh. Sikat Mas Ancan kan mang awal kan kalau bridging saya kan kata top mana. Langsung Ya to the point. Angel wong ote-ote. Emang gak oleh kan? Bebas wong gendeng kok. Hari ini kita akan belajar dari Mas Vito. Oke. Konon Mas Vito sekarang tidak percaya tentang pernikahan atau takut. Takut apa ya? Yang bener ya? Nggak mau kali ya, bukan takut. Lebih ya? ke saya nyaman dengan kondisi saya sekarang ini yang tidak dengan pasangan, Oke. tanpa komitmen, harus menjaga hati orang lain. Lebih nyaman kayak sekarang ini. Lebih nyaman sendiri aja. Betul. Sebagai seorang laki-laki. Sebagai seorang laki-laki. Ya kalau sebagai kalau kata-kata kasarnya adalah yo males aku rapi maneh ngono. Oke. Wis ngono ae sih, lebih gitu. Oke, apakah itu sebuah ketakutan atau males tuh dari mana ya definisi males tuh ya? Karena kan rumit sih Pak. Pernikahan itu untuk orang yang sudah pernah ada di posisi ini. Iya. Mas Vito itu kan kayak anjing complicated. Terus habis itu Iya tingkat kerumitannya yang Iya. banyak yang harus dipecahkan bersama. Tapi percaya nggak percaya Mas ya, kita sebagai laki-laki tanpa kita menikah aja sebenarnya isi dalam kepala kita tuh berisik, ngerti gak sih? Benar. Bener kan? Iya, iya. Benar. Kudu mikir iki, kudu mikir iku. Terus ketambah rapi, nambah-nambahin masalah, bener gak sih? Oh, dia wis di level yang kita sekarang ki satu step di belakang dia. Posisi menikah. Mungkin Iya. Nek Vito wis pernah kepalanya berisik, masuk ke dunia pernikahan, leren gitu. Jir leren. Iya. Tapi Iya, mungkin baru tidak sedang merawat anak juga Mas ya? Enggak. Kebetulan duda yang tidak tanpa anak. Oh. Gitu. Gitu. Kalau secara Aku kadang-kadang ya bilang syukurlah Pak. Maksudnya akhirnya berjalan sendiri-sendiri dan sing lanang akhirnya ya wis Iya. bisa terbang dan mengejar sesuatu yang dia impikan. Iya. Ya begitupun si perempuan juga. Kalaupun dilihat orang-orang sekarang ya wis koyo lanang sing gunung rabi ae lebih kayak ngono. Enggak ada duda-dudanya gitu. Kalaupun mau mendekati cewek, mau deket sama cewek juga sik kendel-kendel ae soalnya kan gak ono buntut iki lho maksudnya kayak ngono lho. Nah, kenapa alasan itu tidak dilakukan kalau kendel-kendel aja? Alasan itu Ini cuma tanya ya Mas. Maksudnya Tako aku kakak nggak terus menyuruh sampean memaksa menikah. ada body language. Lalu berubah cok logo cok. Enggak, dengkulnya dilus. Gak mas. Jadi kita tadi ngobrol banyak teman-teman sebelum on cam dan ternyata masa lalu Mas Vito ini cukup lumayan berat ya. Iya. Tak revisi dikit ya. Tadi kan Mas Bian kan bilang kalau misalnya Vito ini duda tanpa anak. Sebenarnya kalau secara harfiah saya adalah bapak. Oke. Bapak dari seorang anak sebenarnya. Oke. Kayak gitu. Cuman anakku habis keluar dipanggil lagi gitu loh maksudnya. Itu di tahun 2019. 2019. Aku nikah 2019. Anakku lahir di tahun 2019 juga. Oh cepat. Terus karena musibah juga ya kan, anakku lahir itu prematur. DCI itu Mas ya. Ya DCI yang harusnya itu kalau secara HPL harusnya dia itu di bulan Desember. Oke. Di bulan Desember itu HPL-nya, tapi ternyata dia harus lahir duluan di bulan Agustus. Nah, Sih jauh banget Pak. ya 7 bulan waktu itu. Oke. 7 Agustus lahir, kondisi sehat, bla bla bla, didiagnosa sehat semuanya, hidup 4 bulan. Ya. Sorry, kelaminnya apa Mas? Laki-laki. Wah, lanang, ya kan. Desember loro Mas. Desember awal. November akhir sakit kurang lebih 3 mingguan.
itu terus Desember nggak ada. Yang dimana HPL kudune Desember, Oh. malah Desember gak ono. Malah terlahir ke atas. Betul. Oke. Sakit apa Mas waktu itu? Nah ini mungkin yang Aku ini sebagai- mencoba Kau, Bob? membayangkan ya. Jadi mungkin ini buat bapak-bapak atau ibu-ibu baru ya yang Boleh. barusan nikah gitu. Jangan pernah menyepelekan yang namanya sakit batuk pilek menurutku. Karena sakitnya pilek siapa? anakku. Oke. Kalau kita sebagai orang dewasa batuk pilek itu adalah hal yang biasa menurutku. Benar, Ya. enteng lah. Tapi arek cilik kan batuk pilek kayak iso gua riak, kayak iso gua ingus. Benar, gitu. setuju. Yang dimana ya dulu dituturi ambek wong tuaku like misalnya lagi pilek ya seruten. Ya, mantan disedot. mantan bojoku pun melakukan itu ya kan. Tapi ternyata itu berselang lama gitu loh sampai dengan 3 mingguan kurang lebih yang dimana aku harus bolak-balik ke rumah sakit ya kan untuk nebul Iya, anak iku. di asap tuh. Betul, dinebul enakan, bawa pulang, dinebul enakan, dibawa pulang. 3 kali kayak gitu, keempat kalinya aku ke rumah sakit aku bilang, ini saya udah kayak gini 3 kali dok. Aku bilang gitu. Mas, coba disarankan ke rumah sakit lain, siapa tahu ada tindakan lain daripada nebul itu tadi. Ternyata waktu pindah rumah sakit itu disarankan untuk di CT scan. Ketika di CT scan, diagnosanya keluarnya itu adalah pneumonia, Mas. Oh, gangguan pernafasan. Ya. Betul. Paru-paru. Jadi penumpukan cairan di paru-paru, penumpukan cairan di kepala. Yang mau nggak mau itu harus segera dikeluarkan. Umur cairan 4 itu. bulan. Umur 4 bulan ya kan. Iki maksudnya Boleh. Itu ya wis diinfus gak karuan gitu ya. temenan Mas, aku ndelok anakku wis diinfus aku kayak merinding ngono to. Aku sampai sekarang loh, bahkan bukan anakku pun ketika aku nang rumah sakit. Bian ngerti aku tuh orang tatak Mas. Misalnya di jalan dan kondisinya harus berantem dengan siapapun, aku tuh paling gak duwe wedi lah. Ya. Masuk rumah sakit dulu arek sing diinfus cilik terus ono papane gitu Mas, dibebel entek Pak. Aku ndelok kudu ndelok anakku ya Mas ya. Ndelok ponakanku sing di Infus tuh. nangis aku Mas, gak melok duwe anak iku Iya, maksudku. bener. Ponakanku sih tapi kan gak melok duwe anak. Senangis iku. Tadi ini tak balik lagi ya. Oke. Balik lagi. Anaknya sampean. Namanya siapa boleh tahu Mas? Goza Khaira Fardan. Goza Khaira Fardan. Kenapa kok Goza? Iki ono mana ceritanya Mas? Kenapa? Aku lo sampai sungkan ya kan. Iya, sampe. Oh, koyo panggonku sumpah. Tapi yang jadi ya fun fact-nya itu. Jadi kenapa nama depannya itu Goza? Aku waktu sama mantan istri dulu menamakan kenapa kok Goza itu karena ya tempat pertama kali aku ketemu sama dia di Goza daerah. Leneng masih emat jenun. punya Untung gak ketemu nang ambiar. apa iku? Anaknya tatung. Ketepung. Biar. Ya, tapi ketika waktu pasti pacaran gitu kan aku wis nodok ngayal. Nanti kalau udah punya anak kalau cowok namain Goza, kalau punya adik nah cewek namain Dera ya. Cocok kan untuk Goza Dera, ngerti gak sih? Lucu gak sih? Lucu. Tapi aku nggak mau berdasarkan iku terus nggak ada arti di sebuah nama kan. Ternyata waktu aku googling Goza itu sebagai pangeran kesatria yang kuat kayak gitu. Ada kayak gitu sembarangan itu. Betul. Ya. Makanya kenapa aku tetap ngasih kata-kata Goza itu tadi. Dan ditambahin Khair dan juga Rafardan biar netral kayak gitu. Pas awakmu ndelok tulisan Goza terus mereka ono maknane wancuk masuk tau. Bener Mas. Tadi ke ojo ngawur rek kayak jeneng iki kan tak. Oh iya ono artine kok. Gas ngono to. Jadi kan jenenge doa to. Benar. Tadi gue gak pikir-pikir banget lah. Terus kembali lagi ke si Goza tadi. Panggilannya apa Khair? Goza kan. Si Goza ini waktu didiagnosa ternyata gangguan pernafasan, apa yang terjadi? Waktu itu Mas di hari Jumat aku seiling. Jadi di hari Jumat Pak. Kan ke rumah sakit yang satunya sebelumnya. Mas aku lek HP-an gak cuekin lah, aku ngetik ceritanya sampean ini. Iya. Nanti dirangkum. Jadi sebelumnya itu kan subuh tuh aku malam subuh itu posisi di rumah sakit yang biasanya aku datengin. Oke. Terus ketika dirujuk ke rumah sakit yang satunya itu
didiagnosa terus keluarlah kalau pneumonia. Akhirnya di hari itu sebelum sholat Jumat Mas, iku dikabari sama dokternya, Mas ini harus dilakukan tindakan operasi. Dia bilang kayak gitu untuk mengeluarkan cairan tersebut. Operasinya dilakukan di mana aja dok? 1 di paru-paru dan juga 2 di Kepala. Kayak gitu. Operasi besar Kalau berarti. di paru-paru harus masuk lewat mulut ya. Gitu. Nah yang 1 di kepala. Kalau Mas pakai papak ya tuh. Iya. Ya apa sih tangan aku dan sampai sekarang dengan keputusan yang aku ambil, aku sih merasa menyesal dan kadang aku sempat di suatu waktu melakukan ambek ebesku iki, lanang karo lanang kan cerita. Pak aku iki mbiyen aku salah gak sih? Tanda tangan operasi, tindakan operasi. Di titik iku Mas aku Mas. Pernah di titik itu yang di mana? Di titik iku yang di mana aku harus Pak iki aku salah gak sih lek biyen niku gak tanda tangan karena yang ada di pikiranku ketika sudah beberapa lama lewat jatuh biyen gak tak operasi, gak tak tanda tangan operasi mungkin si urip rek anakku rek ngono. Ada kondisi yang akan berbeda. Betul. Iya. Iku Mas posisi sholat Jumat ya pas Jumatan iku aku iku paling sholat paling kusuk sing mungkin pernah tak lakoni ya. Jadi kayak aku bener-bener njaluk petunjuk iki kudu tak tanda tangani apa ndak ngono. Tak jupuk tindakan apa ndak. Apa tak golek sing liyane apa ndak karena iki dikejar sama waktu. Aku kudu cepet ndang cukup keputusan. Lek gak hasilnya mungkin bisa lebih parah gitu kan. Akhirnya ya wis lah. Dengan pertimbangan kanan kiri kok mantan bojoku pisan terus kok wong tuaku sih mek ngomong ini tok deh. Ya Mas pikir aja karena operasinya itu di kepala yang dimana di kepala itu udah menyangkut seluruh badan. Apa meneh ku arek cilik ngono maksudnya. Karena realistis saya, wong tuaku ngomong nang aku realistis. Jadi enggak sing membesarkan hatiku ngono. Karena kan ini keputusan berat akhirnya ya wis akhirnya aku ngambil keputusan untuk ya udah di operasi waktu itu. Sempat bertahan kurang lebih 4 hari Mas. 4 hari. Operasinya berhasil tapi. Kalau dikatakan berhasil Mas. Tapi kan setelah itu kan arek cilik gak iso meneng, gak iso meneng toh. Jadi ono tindakan maneh sing jenenge iku Mas ini saya bius adiknya buat tidak bergerak lah kayak gitu untuk masa pemulihan kayak gitu. Kayak gitu lah itu berselang 4 hari Mas, kurang lebih 4 hari bertahan. Cuman yang ngono, munggah mudun niku kondisi kesehatan dhek kan. Enggak stabil banget lah, wis gak tahu sing jenenge stabil. Jadi kurang lebih 4 hari aku kudu merem, melek terus ya kan. Angel merem lah ibaratnya. Tidur dalam kondisi waspada. Lah iku Mas. Mempersiapkan kabar terburuk kalau didengar ya. Nah, rumah sakit tuh. Nang rumah sakit Mas posisinya. Nang rumah sakit. Nah, aku rencana selama 4 hari itu aku meninggalkan rumah sakit hanya untuk bekerja. Oke. Tok. Selain itu ya wis. Aku enggak pulang ke rumah. Tapi di hari keempat itu aku harus meninggalkan rumah sakit karena ada orang tua aku ke rumah sakit. Aku harus pulang dulu ke rumah karena harus ngambil baju tuh. Nganterin orang tua aku ke rumah pulang sama ngambil baju lah. Salin juga. Tuh. Salin. Saat turun ngelanjut tak nyumpet rokok sih. Boleh. Ini agak. Ini memanipulasi tetesan air mata anjir. Laki-laki tuh seperti ini. Agak sedih kayak guyon. Yoi. Agak sedih kayak rokokan. Enggak ono pembelajaran mana Mas? Tak. Ini kamera mati nangis. Jadi ojo sampai mati baterai Joko nih. Nah, waktu itu pulang. Ketika sudah pulang, baru buka pagar Mas. Iku mantan bojoku wis telepon deh. Ya waktu itu masih jadi istri. Mantan bojoku telepon nih. Kan ero yo aku mulai main cukup klambi tok. Kok lapo wis ditelepon ae iki. Iku wis langsung kemungkinan terburuk tuh ya kondisi kepala. Pemane pas tak angkat assalamualaikum ya. Udah sampai rumah udah. Ya udah buruan cepet ke rumah sakit. Ngomongke aduh. Tadi sing jenenge wong tua aku kate mlebu omah. Kenapa tuh gitu. Gak mah ini disuruh cepet-cepet ke rumah sakit. Ya udah mama papa ikut lagi. Melok maneh. Wis kerasa juga tuh. Iya. Jadi nang dalan iku sempat ditelepon maneh, "Kamu di mana?" "Iya ini udah mau nyampe rumah sakit." Wis iku posisi aku sampean kepikiran aku nyetir karo
digopo nang mburi kono wong tuwa kan gak iso lapo-lapo tadi kayak sabar sing MS ku mek sabar Mas. Iya wis aku mek fokus nyetir dan sampai di rumah sakit Mas aku wis langsung mlebu nang ruang ICU. Posisi anakku iku dirubungi ambek marotuaku. Jadi posisi kan ngarep iki marotuaku, kene iki sebelah sisi kanannya itu adalah mantan istriku. Aku langsung ngadeg nang sebelah mantan istriku. Posisi anakku lagi dipompa, dadai pakai tangan. Sing mungkin balungan enom ya. Jadi ketika pas dingik iku kayak janji kayak bener-bener jeru loh, kayak bener-bener jeru nyek ngono. Langsung tak cekel tangannya dokter ya, udah dok. Saya kasihan, udah nggak apa-apa. Terus dokternya takok bareng. Ikhlas ya Mas? Ya matamu. Takok cuk. Kau sih perlu jawaban apa langsung tak pongor? Kayak aku bapak ini gitu. Enggak kon ngenteni jawaban apa ngenteni pongoran, langsung aja gitu ya. Tapi mungkin itu SOP-nya ya, SOP-nya ya. Jadi kan memberhentikan tindakan medis itu memang harus ditanyakan kepada siapa? Harus ditanyakan dulu ke orang tuanya gitu kan. Ketika ancan nunduk ini gak tuwego Mas aku Mas gak tega set tak cewekel tangan dokter udah dok. Sudah biarkan saja. Apa yang terjadi ini udah biarkan aja dok. Iya. Karena aku ndelok iku pun wis sret. Nek bisa nang kan ono nang dadak iki mek lurus tok. Ketika dinyek ngene baru munggah set. Nyek ngene nyek set ngono. Jadi ketika tak mandek wis sudah dok. Ya dok. Oh iya encene wis gak ono. Wis gak ono. Ya wis iku Mas akhirnya kita berhentikan. Saya hentikan tindakannya ya Mas gitu. Ikhlas Mas? Ya ikhlas dok. Sudah gak apa-apa. Ngono tok. Oke, teman-teman terima kasih sudah menonton. Kok uwe sih? Wis bridging elek. Closing tae. Gak kelamben. Merasa berdosa aku. Tapi ku enggak kelamben ngene. Tapi ku petang tahun sing biyen Mas. Ya. Wis suwe ku. Tapi aura ininya masih hadir nih aura kesedihannya. Oke, itu semua pulang ke rumah apa yang terjadi Mas? Ya pulang ke rumah kosong atau oh enggak di rumah kan wis kan tetangga wis dikabari to ambek wong tuaku wis nyepakno kabeh. Jadi sampai rumah jadi benar-benar enggak kan kalau misalnya mungkin orang dewasa itu yang dipakai gerobak apa sih jenenge iku jenenge keranda. Gak tak gendong. Gerobak. Mie ayam ta iki. Gerobak. Oh si keranda. Piok. Gendong literally gendong. Ya ono gorengane lho. Iya kalau anak kecil digendong. Wah, aku makin enggak kuat aku. Tak gendong Mas, tak gendong. Alamak. Gendong terus dimandiin, dikafanin. Berangkat ke makam mbok gendong. Tak gendong. Yang ada di pikiranmu apa? Gak ono Mas. Gak pernah menyangka. Iya, gak tahu tadi. Sampai saiki pun aku saya terngiang. Engko thumbnail foto aku nggoneng anakku ta. Ojo. Nangis kabeh. Ras buntu nangis kabeh. Saya lengkap nang Google Drive ku saya lengkap kabeh. Aduh, sampean simpen rapi. Oh, cok ngono Mas wingi ku sempat tadi emailku iku sempat ke ilang kabeh. Tak simpen nang Google Drive to. Oke. Sempat ke trash kabeh, ke ilang mlebu nang pokoknya kapus lah. Kan ketika dihapus kan mlebune nang sampah. Iya. Nah, gobloknya aku pisan. Nang sampah iku tak delete pisan. Terus pas aku golek ngene terus. Lho, cuk, gak ono, cuk, foto-foto nih. Langsung ngubungi Google. Iya, dibalik. Ya, balik. Ya balik deh tapi. Kenal HRD ini Google kan awakmu. Aku lah. Louis iku lho. Sales Google aku kenal. Louis enak ngomong Louis langsung Louis jeans lagi. Kita nggak ngerti ya gimana kondisi Goza waktu meninggal atau apa tuh kan kita sudah berbeda alam. Ya aku tanyakan gimana kondisi Veto untuk berdamai dengan hari itu, sedangkan kan ada tuntutan tuh. Aku nggak berdamai sampai dengan beberapa sebenarnya sampai dengan sekarang sih Mas. Ya. Kalaupun bagaimana cara beradaptasi seolah-olah biasa aja. Guyonan sampai konco-konco. Untungnya ya, kenapa ada stand up comedy yang membawa dark jokes. Dark jokes ya.
dia berdamai lewat situ. Nah, aku berdamai dengan itu. Aku Oke. berdamai dengan itu. Kan ono sing ngomong like misale awakmu akeh dosane ngono, kuno kate njaluk mlebu nang surga lho. Aku wis duwe wong jero, Bro. Benar. Ada pengertian kok ditarik. Karena itu masih kecil kan. Kayak main-main nang kono nek veto. Ngerti bapak itu diparani nang jembatan sing kecil itu dijungkrakno. Kok iso tanda tangan kon ya apa sih gitu. Tambah peri. Sing tak gawe guyonan mana iku adalah ketika aku pacaran ambek sing beda agama, Mas. Oke. Iki wis fix aku bakal mlebu surga anjir. Pertama areke gelem tak jak rapi mlebu nang Islam. Aku duwe wong jero. Kurang surga piye aku. Lek ngono losno ae kabeh Mas babi narkoba. Pasti lho. Saya kira babi narkoba. Iya. Sekarang ada di hari itu setelah pemakaman dan lain-lain. Ya, ini enggak mengorek ya, aku cuma penasaran ya. Otomatis kan sampean harus terlihat kuat daripada yang lain dari ibumu. Enggak, paling tidak kuat aku. Oh, Bahkan aku enggak turun ke bawah, Mas. Ke bawah maksudnya. Gak iso, ke liang enggak iso. oh. Enggak bisa. Jadi waktu itu yang turun adikku ta besku semudun. Enggak kuat iku wisan. Aku kuat gendong iki. Iya. Ketika ndelok jerone kuburan iki. Iya. Gak kebayang anakku nang jero kok. Ya ngerti dhewe lah Mas ya ngono. Jadi kayak gak wani aku mudun wis. Dan yang paling kudune kan ibuke ya kan. Iki gak tadi sing paling mau mewek iku aku pas nang ndukure pas di atas udah dikubur kayak gitu. Di atas Bahkan ketika aku lihat foto dan video sing meluk aku iki malah mantan bojoku. Duduk aku sing meluk mantan bojoku, ngerti gak sih? Kayak ngono kan kudune lanang sing kudu menguatkan ngono kan. Patah hati terberat tuh. Betul. Iya. Ya iku Mas. Nah, beberapa bulan, tahun sampai aku di titik yang dimana aku sekangen iku kan. Pernah Mas, iki aku kerja ya. Dulu tuh kerjaanku itu selain jadi penyiar, itu adalah survei rumah. Oke. Survei rumah. Apa iku Mas juga sih survei rumah? Nilai aset Mas. Nilai aset. Pernah aku surveiku ke Mojokerto Mas. Ke Mojokerto naik motor. Ketika survei naik motor ke Mojokerto, iku nang dalan iku aku sekangen iku ambek anakku. Nang dalan iku semberapa dhewe dan moro-moro aku kepikiran gini. Ya apa ya carane anakku iki tetep ono nang dunya iki. Paling gak iku nempel terus nang aku, ya kan. Akhirnya yang dimana aku tidak diperbolehkan seumur hidup itu aku tato. Oke. Nah, akhirnya aku pulang dari itu tato aku. Tato. Aduh, MS gue sampai ro aku nato nangis anjir. Oh iya. Gara-gara aku kan aslinya gak Tato oleh. sinterklas ya soalnya. Nato niku titik koordinat anjir. Sinterklas. Nah, kebetulan Titik koordinat turunnya sinterklas. Suasana sedih seorang laki-laki itu ya sering-sering membuat jokes lucu. Ya, seperti itu Mas. Tato apa tuh sorry? Ya potong tadi. Titik koordinat. Titik koordinat. Makame Goza. Iya, makame Goza. Wah, anjir. Dan cuman satu-satunya tato yang ada di badanku sebelah sini. Satu-satunya tato yang ada di badanku cuman itu tok. Aku ku pengen banget tato kayak awakmu ngene lho Mas. Tato keren kan. Oke. Tapi gak dioleh mbek MS ku. MS ku kan Islamnya kental toh. Jadi kayak gak ngarang oleh wis. Lawan ae. Apa? Pisan ae kelawan orang tua. Penting iso golek duit. Ya iku akhirnya nato lah aku. Wah, pas masih nato ya wis mek titik koordinat gitu tok. Belum berani yang nato muka, nama gitu nggak mau sih, cuman masih itu tok. Titik koordinat kayak gitulah. Lah diketik di HP ya langsung menuju mapsnya itu. Kayak gitu. Terus Pak, aduh. Dan yang bikin aku angel move on Mas. Ya, itu aku mau tanya tuh. Ya. Apa yang selalu mengingatkan? Karena kerjaanku ketemu sama orang-orang baru terus. Ini mungkin jadi pelajaran kita juga ya. Boleh. Kalau bertanya itu jangan asal bertanya, jangan cuman
melandaskan Wah, iki basa-basi. anjing, paham aku. Iya, paham tuh. ngerti. Tadi aku ketemu wong anyar bendino kan. Survei-survei ngono ketemu wong anyar terus Mas. Bendino iku. Bener, basa-basi ini Basa-basine iku Mas sudah menikah. Sudah. Wes, iku sudah punya anak berapa? Des, iku pertanyaan sing sebenarnya tidak Biasa masalah, aja. biasa aja. Tapi ketika pertanyaan itu ditanyakan ke orang yang mungkin sedang ya iku mau itu mungkin bisa Kamu jadi- salah orang. Kamu salah. Mending ya pertanyaannya selesai sampai situ enggak Mas. Sudah punya anak berapa Mas? Anak 1 Pak. Anak 1 Pak. Oh, cewek apa cowok? Cowok Pak. Aku kan gak enakan ya arek. Iya, Aku gak iya. enakan arek. Jawab ae lah. Iya, aku gak mau lek anakku iku wis gak ono. Maksud aku gak jawab ngono. Ya salah deni ae ngono kan. Anak berapa? Anak 1 cowok apa cewek? Cowok. Umur berapa Mas? Umur 4 bulan Pak ngono. Karena emang gak ono pas umur 4 bulan kan. Iya. Jadi mau 1 tahun setelah gak ono 2 tahun Tetep tetap tawaran 4 4 bulan tawaran ngono. Ketambahan ono kata-kata maneh gini Mas. Wih, sampean kerja luar kota ngene terus apa gak kelingan pengen ndang mulai gemes-gemes arek Mas. Ya Allah. Iku makanya tekan iku aku biyen aku nglakoni iku. Aman. Iya. Iya. Biyen aku nglakoni iku. Setelah aku ngalami kayak gini, wis aku gak ono basi-basi pertanyaan kayak ngono. Iya, Kayak iya, misal ketemu anyar, wong anyar misal ketemu Mas Birsa apa Mas Bian ngono. Mas mau duwe anak piro saiki Mas? Gak ngara tak lakoni maneh wis kayak ngono iku. Karena aku ngerti ternyata Tahu sakitnya. pertanyaan iku salah. Bukan salah sih, bener. Tapi biasa aja. Tapi ketika dikasihkan ke orang yang mungkin kayak aku misalnya, iku bisa membuka ingatan lama yang ngono lho. Iya. Apa main ketambahan? Sampean kok gak pengen ndang mulai sik lucu-lucu arek ngono. Ngono terus jawab. Kacauan aku ya, Pak. Lah aku ya ono saran ben gak ditakoni. Apa duwe bojo Mas? Homo aku. Iku gak Bisa. bakal Bisa dijawab. gak bakal Bisa, ning apa pernikahan. Kemana-mana, iya. Bakal ning anak. Aku Bisa ngaceng coba. be wong lanang kok. Ah. Wah, ya kan. Wedi tuh langsung meneng tuh. Dibuka. Oke. Tidak. Berarti setiap hari Jumat akan memori itu akan muncul ya. Kenapa tuh kok saya harus Jumat? Hari Jumat kan tanda tangan di hari Jumat tadi. Oh iya, tapi nggak masalah itunya. Ya justru malah setiap hari Mas aku. Iya. Aku bahkan kalau nggak, ya aku sampai dengan sekarang 1 bulan itu minimal 1 atau 2 kali Ke makam. makam ya. Ya tak tuh fotonya Mas. Wah, boleh. Nah, fotonya. Sebulan. Dalam 1 bulan. 1 bulan. Boleh. Lek kangennya lebih ya iso lo kan. Ini masih foto terbaruku loh Mas. Iya. Foto terbaruku set. Lo langsung makam misalnya. Wah, Pakai. bagus banget. Iya iki lagi mari tak ganti rumput. Sadurunge rambut Jepang, tak ganti rumput gajah. Oke. Waduh, Oh, rumput futsal aja Mas. Iya. Ben digawe babalan arek-arek ben rame. Iya ya. Tak ombokno maneh ya. Dia diombokno maneh. Iya ombokno maneh. Ditambahi mangga 2, tulisan mangga 2. Nilai sentimentalnya semakin dalam karena he was the only one. Yo Iya. Bener. Kalau misalnya hadir anak kedua gitu, nilai sentimentalnya mungkin akan menurun. Tapi kayak nilai yang yang dipegang Mas Vito satu ini nih, gitu kan. Iya. Bener. Gak bakal ninggal sih, meskipun seseorang yang pernah kucintai meninggalkan, Iya. ku pergi, tapi wong iki kayak gak bakal ninggal aku lah istilah si ono. Iya. Karena iya bener ada kata-kata juga, ada tuh yang namanya mungkin kebanyakan orang itu anak yang ditinggal orang tua. Benar. Ketika orang tua ditinggal sama anak iku sih Cuk. Mangkel ya sampeyan. Sumpah Mas. Iku sing lah iso aku ae lah ngono lho. Iya. Aku wis tuwa ning dunia misal kayak ngono kan. Aku ae. Ketika anak menguburkan orang tua itu ya memang perih ya. Umum terjadi. Tapi Iya. ketika seorang tua pada akhirnya harus menguburkan anaknya itu perihnya anjir. Iya. Aku dulu nggak tahu sebelum punya anak ya, dan Iya. sebelum barusan ngobrol ini, oh iya cuy. Makanya Ya ini tujuan podcast Exit, kita ngobrol sama orang, kita hadir di kesedihan orang tuh untuk
untuk semakin Iya, bersyukur. Gitu. Betul. Selain menjual AdSense ya. Iya. Kano. Mas. Ono. Spotify iki. Kano. Kita pernah punya perspektif lain dari perempuan yang bercerai dan terasa tidak seperti pernah menikah. Mawar dulu, ingat ya. Iya. Namanya disamarkan gitu. Dia pernah menikah terus bercerai karena KDRT dan lain sebagainya. Belum punya anak juga. Waktu itu memang dia belum punya anak. Dan sekarang perspektifnya hampir sama Mawar dan Mas Veto. Mas Veto juga tidak bercerai dan tidak merawat anak. Tapi ada satu nilai. Ada satu luka yang ditinggalkan. Ternyata dia adalah father, bro. Iya. Dia punya, ya dia bapak gitu. Ya. Cuman untuk siapa dia memimpin, cuman hati dan pikirannya yang tahu. Oh iyalah gitu. Wah itu serem banget. Setelah dari kejadian anak meninggal, rumah tangga kandas juga tuh. Karena juga, tapi nggak langsung sih mas. Kayak Itu berapa lama? kan 2019 aku udah nggak bareng lagi tuh 2022. Masih 2 tahun. Masih 2 tahun. Bersama dengan kekacauan itu ya. Iya. Oke. Kacauan apa? Oh kacauan hati. Iya hilang, anak hilang kan. Iya, Gak kacau banget mungkin itu. Veto tok sing sedih anjing. Iya, iya. Ngerapi psikopat berarti. Yo, mantan bojoku yo. Aku gak apa-apa kok. Mantan bojoku yo gak kalah sedih banget ya. Iya, pasti sedih lah, banget. pasti. Sedih banget. Dek sing meteng Iya, ngrasakno iya. nyaduk-nyaduke lho kok harus itulah. Iya. Selisih 2 tahun rumah tangga ternyata tidak bisa diselamatkan Betul. ya. Oke, dan itu keputusan dengan sadar kan. Iya, kedudukan baik-baik juga kok. Artinya itu ada badai yang kedua gitu. Iya. Ya, pertama, Lalu yang kedua. Nah, badai yang pertama kamu masih ada temennya, Mas? Masih ada. Iya kan? Iya. Badai yang pertama gitu. badai yang kedua, teman yang seperjuangannya Badai- ternyata harus berpisah. Iya. Gitu. Badai yang kedua kebetulan saya ngundang Chris Pati sih badainya. Oke. Weh, jujur, aku tak kuasa. Kaget lo ya. Kaget. Tiba-tiba ada orang pendet itu. Pentet bahasa ya. Lah, Bang anjing. pendet. Iya. Iya. Tapi iya sih Mas, iku. Feelnya pertanyaannya jadi gini, ditinggal anak, terus bercerai. Apa yang membuat alasanmu gak bunuh diri? Minuman. Wanjay aku terus ono konco minuman, Cak. Iya. Alkohol. Justru itu yang membuatmu tetap sadar ya, tetap sadar. Iya kan? Tetap untuk tetap tidak mengambil resiko bunuh diri lah ibaratnya gitu. Iya. Kok iso? Mendem ae. Gak usah dipikir semuanya. Kok yo lagune apa jenenge lagune Bernadia kok metune kecak iki. Biyen kudune. Sing Pas di- aku gendeng-gendeng. banget. Iya. Untungnya entuk-entuk. Oh, iku. Oke. Mabuk terus tuh Mas. Mabuk terus, Mas. Iku Setiap hari. tahu lagi itu. Oh, ini temanmu Bella ini. Arek mendem kon. Nemenin. Kerundem mendem kon. Jadi divorce kan, divorce. Ya. Menurutku memang kalau menurutku pribadi ya Mas ya, nggak ada masalah yang terbesar ketika kehilangan anak. Menurutku kehilangan anak itu adalah masalah yang paling terbesar yang ada di Peak rumah lah. tangga. Iya, Ya, benar. betul ya. Tapi untuk masalah yang aku divorce itu memang ada masalah yang dimana ya sudah nggak perlu diceritain juga di sini. Benar, Tapi benar. aku menghadapinya dengan alkohol kayak gitu. Hmm. Dan memang akhirnya teman-temanku yang jadi korban bukan aku sih. Iya, kalau Lebih ke- dipaksa mabuk terus. Pendino. Oh, perceraian itu tidak terasa lebih sakit daripada kehilangan anak yang pertama. enggak. Iya. Makanya dia masih bisa menemukan keseimbangan dengan alkohol. Betul, kayak gitu. Karena secara gak sadar dia tadi ngucap ya pokoknya berdamai, Ya. beradaptasi dengan guyon ambek konco. Makanya pas perceraian menyita waktu teman-teman. Menyita waktu teman-teman, salah satunya kalau misalnya aku mulai kan menyita waktuku juga. Benar, Jadi iki pasti aku lah. Ya iyalah. Sampe nyita waktu teman-teman, sampe gak tersita. Berarti kocok-kocok Pak Ombeni buat tinggal mulai. waktunya temanku juga tak sita Mas. Jadi Iya. biyen iku Faras ya kan. Oke. Dia sing kudune siaran isu. Gelem gak gelem kon-konconan aku mendem bengi iki nang Camden. Wes iku sak minggu ping loro, apa 1 bulan 3-4 kali ya gitu. Bayar iku lho. Meh bendino Mas dan iku Gak entek diki. Iki aku Iya. ya gajine ning Gen FM ya berarti ya.
Iso mendem bendino. keren. Iso rewu-rewu. Mahaka ya? Wah. Erick Thohir. Wah. Keren Erick karyawannya. Thohir boros kon. Tuku-tuku pemain. Iya. Kasih Pantes Sintayong dipecat tuh karena mendem-mendem tuh. Iya. Duwe akeh nang Camden sampai Faras. Iya. Nggak ngono. Iya. Rutin ya Mas ya. Rutin Mas. Jadi aku divorce itu berselang 1 minggu setelah divorce. Iya. Iku aku langsung ngomong nang bosku, bos, aku butuh waktu sing bener-bener ngekei aku iku gak ono kesempatan kayak galau. Oke. Jadi waktu Oh, itu menyibukkan diri. menyibukkan diri. Oke, paham. Jadi pagi sampai sore jam 5 itu aku office hour. Biasa office hour. Senin sampai Jumat tuh. Malam jam 9 sampai 11 aku siaran. Oke. Sabtu jam 12 siang sampai jam 4 sore Sabtu Minggu aku siaran. Tapi weekdays apa weekend malamnya ngerepoti arek iku ayo melu nang Camden. Dan percaya nggak percaya aku berangkat nggak sama cewek, pulang nggak sama cewek tuh saksinya. Murni hanya untuk menghukum kesadaran itu saja. Betul, karena sejujurnya Mas, nggak ngerti ya, ada podo apa enggak. Benar. Tapi ketika kita sudah tidak beraktivitas, berisik banget kepala. Benar, Iya. setuju tuh. Sumpah aku berisik. Apalagi masalah hadir ya, jadi Iya. berisiknya tuh lebih efektif. Betul. Bersiksa lebih efektif. Lebih efektif, langsung to the point bro. Yoi. Nek anu kan ngelambiar tok kan. Iya. Orang-orang gini datangnya kalau nggak ke Gym. tempat alkohol ya ke gym. Benar. Tuh. Iya kan? Nah itu akhirnya tapi aku sadari ternyata itu pelampiasan yang salah. Oke. Karena sejujurnya menguras tabunganku itu satu. Dan akhirnya juga menimbulkan masalah lain karena ketika tabunganku habis, galauku belum selesai, aku mencari dana dari tempat lain untuk aku tetap bisa minum. Dan waktu itu aku menimbulkan masalah ya nggak apa-apa, aku jujur aja di sini. Jadi waktu itu memang aku Ngepet waktu itu. Bukan. memang. Ya. belum dunia hitam ya. Lebih ke pinjol aku. Sempat kelilit pinjol. Sempat kelilit pinjol gara-gara ya aku harus Aktivitas tetap mabuk tadi. kayak gitu. Kenapa nggak iki Mas? Maksudnya mencari alternatif lain gitu, minum rebusan softtek. Cor, rebutan sampai cok. Lo ada alternatif itu Mas? Softtek digodok, terus banyu godokannya diombe iku mendem. Ada alternatif. Gendeng sih. Softtek anyar lho tuh sing gak sampe cabut ya. Sor. Ya iku dadi amer lah iku. Amer cok. Amer. Oke, kelilit pinjol. Kelilit pinjol. Dan ketika Berapa nilainya kalau boleh tahu Mas? Sampai berapa? 50-an Wah, lebih. Dan ketika sudah mulai nggak bisa menutupi, aku baru sadar jancuk sing tak lakoni iki salah iki. Cuk, wis mandek-mandek cuk, akhirnya aku mau nggak mau untuk melunasi pinjol tadi itu kan. Ya orang tua akhirnya yang berkorban mau nggak mau kan, kayak ya usah tak ewangi anakku. Ya tak balekno wis ngono ae. Nyele wong tua tak balekno. Cicil lah yo. Anak-anak gak ada yang tahu tuh. Iya. Arek-arek kan gak ono sing ngeru. Kanca-kancaku, wis pokoke kanca-kancaku rene pokoke ayo seneng-seneng ae. Gak usah mikirno iki duit tekan wis ayo sikat. Lah kan sampean lagi bersedih, kenapa tidak Terbiasa jadi badut, Mas. Anjay. Kasih dia tatunya dong. Terbiasa jadi badut, Mas. Loh. Anjay. Badut menangis. badut menangis? Lagi-lagi badut itu hanya menghibur ya. Di baliknya itu orang Tidak nggak ada perlu tahu. orang yang mampu menghibur badut. Sampean biyen bintangnya manusia bodoh ya. Kok Sing bisa? videone manusia bodoh kan Bukan. ono badute iku. Bukan. Sing iku lho nang tiang listrik iku agensine Veto. Oke, badut ulang tahun. Badut ulang tahun. Bahkan teleponan, halo selamat ulang tahun ya. badut ulang tahun. Nah, Mas, bahkan Instagramku itu sempat berapa tahun ya? Sempat berapa tahun itu nickname-nya adalah badutmu. Wah, anjir. Nickname-nya adalah badutmu. Itu sebelum kekacauan itu atau setelah kekacauan? setelah kekacauan. Namanya oke. badutmu. Berarti emang luka yang pengen dijadikan sebuah icon gitu ya, sebuah karya gitu. Jadi nickname Instagram badutmu, terus foto profile juga badut. Udah. Tapi sekarang udah aku kembalikan lagi karena aku udah capek jadi badut anjir. Capek, Cok, jadi badut, Cok. Peran apa yang
Peran apa yang dipilih Veto setelah keluar dari badut? Ya menghibur tanpa memiliki gitu loh. Gitu. Tapi itu jadi apa ya? Itu aku menilai ya satu hal yang cukup Kira kok iso apa iki? aku. Oh iya, oke. Kan gak kudu dicekel terus kan. Iya. Sorry, aku kaget. Rokokku tak duduk gitu loh. Sorry. Tak kira rokok Igoza. Bukan. Gosa daerah. Gak usah Kan ana daerah dodol rokok juga. Iya. Pinter iki Surya insomnia iki. Firza turun cepet. Enak ra nyapu-nyapu ya. Mas. Benar. Si Mas Veto itu menurutku ya sempat jahat dengan dirinya sendiri. Ya. Dengan memberikan persepsi dan label ke awake dhewe ngono lho. Label badut dan lain sebagainya. Untungnya itu nggak permanen dan nggak membuat luka. Enggak. Karena di beberapa orang itu akhirnya proses internalisasinya itu baik yuk. Ya. Ya badut selamanya pada akhirnya. Iya. Tapi sekarang sudah enggak Sudah, ya Mas? enggak Mas. Lebih kalau sekarang sebenarnya tuh badut ya. Kenapa aku bilang badutmu? Karena sesuai dengan pekerjaan juga toh. Oh, Kan kita kerjaan di kerjaanku di industri seni hiburan ya. toh, yang dimana aku penyiar, aku MC. Ya kan aku nge-MC yang dimana ya badut buat orang-orang. Tapi menimbulkan persepsi miring juga enggak ke yang pernah disampaikan ke dirimu dari teman-teman? Selama ini sih nggak ada. Enggak ya. Nggak ada. Jadi ya memang iki maksudnya Veto semua Mas Veto paham. kayak gitu. Iya. Oke, dunia tidak bisa berhenti dengan satu tragedi. Nggak bisa Mas. Kita harus berjalan setelah tragedi Nggak itu. bisa Mas. Semangat apa yang kamu bawa? Atau ya sudah, ini kesibukanku. Aku main dulu uang tuaku tuh ae. Oke. Kalau sekarang ini lebih lihat ke orang tuaku, yang dimana orang tuaku kan pasti punya harapan lebih Benar. terhadap anaknya. Minimal kalau misalnya aku tidak bisa memberikan apapun, ya jangan berbuat buruk, udah gitu aja. Berbuat buruk, misal, bunuh diri itu berbuat buruk maksudku. Oke. Jadi kayak berbuat hal-hal yang merugikan orang lain itu berbuat anak buruk. keberapa Mas? Anak pertama Mas, Dari 3 bersaudara. Oh, karena kamu tahu sakitnya memakamkan anak, jangan sampai itu terjadi ke orang tuamu. Anjay. Gitu maksudnya. Oh, keren banget nih. Literally badut sih emang. Jadi Jangan sampai rasa sakitnya dirasakan orang lain. Gokil. itu Mas. Sampai sering merenung Mas nek nang omah. Aku lebih seneng menyendiri. Menyendiri. Ini yang mungkin bertimbal balik sama pekerjaanku Mas ya. Iya. Pekerjaanku mungkin dituntut aku itu untuk ekstrovert, iya nggak sih? Benar. Tapi aku lebih seneng ketika aku itu di Sendiri. kamar, matikan lampu, scroll HP gak penting jir, sumpah. Mek rebahan ngono tok. Wes iku adalah hal di titik ternyamanku selama aku hidup lah maksudnya kayak gitu ya. Oke. Itu adalah hal yang caramu menghabiskan waktu dan menghibur diri. iya. Itu Berbicara dengan isi kepala. pemane saya iki gatal-gatal metu nang TikTok lah kata-kata opo lah. Jancuk iku malah nambah-nambahin, Cuk. Asu. Makin sedih tuh. Iya. Oke. Kukira cuman apa? Caption. Eh. Tapi ternyata cerita hidup anjir. Anjir. Orang tua sih sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Apakah ada beban seorang Veto yang di titik yang sekarang ini untuk memaksa next level, atau itu kan pertarungan tuh. Tanpa mereka meminta kan Veto tahu bahwasanya ya mereka pingin melihat kamu dewasa, dalam artian Ya. laki-laki dewasa kan ya, Ya. berumah tangga dan Ya punya anak. tuntutannya pasti dari mama sebenarnya. Tuntutan dari mama itu adalah nge-push aku untuk ayo Mas nikah lagi. Bahkan ebesku ngomong, Mas itu lo undang nikah, masa belum move on. Aku udah move on gitu loh. Cuman kayak sik lah, males saya. Aku nggak nikah lagi itu bukan karena aku nggak move on loh. Aku wis move on kok ngono. Cuman emang ntar lah. Gak kesusu. Gak kesusu. Takut jalannya ada kemiripan, Betul. Ada pasti. cegek ya kan. Tapi Gitu. bukan berarti nanti suatu ketika aku ternyata di jalan ketemu sama cewek gitu ya. Terus ternyata tukang aku sapu lah. nah misalnya isok nyapu-nyapu lukaku dulu.
Tak rapi karo aku. Tapi tetap digaji Pak Eri. Nah. Iya. Sampai dirompi. Berarti memang keinginan bayangan pernikahan itu masih ada. Tapi tidak semenggebu-gebu itu. Ya. Wis lakoni ae. Gitu. Kalau emang ada waktunya ya wis gitu. Lagian aku pengen ngene Mas saiki. Posisi sekarang aku pengennya adalah semua tuh tercukupi dulu lah. Kayak aku gak ngerti juga tercukupi ini tarafnya di mana. Gitu kan. Karena aku pengen merasa kayak lek iso itu cewek pasanganku nanti tuh nggak perlu kepikiran soal apa-apa lah. Jadi kayak dek kate kepikiran berarti kosong ngono ya gak kepikiran. Enggak, kate kepikiran selingkuh iku wis gak usah. Wis bersyukur punya aku ngono loh. Dengan cara aku punya apapun. Ngono. Lanang, tipikal lanang ngono, Bro. Menyediakan. Profile. Membangun kebun. Yo. Kupu-kupunya biar datang sendiri. Iya. Tapi sadar nggak semua perempuan tuh butuh itu. Sadar Mas. Tapi masalah itu selesai kalau ada itu, ngerti gak sih? Benar. Nah, Punya uang tuh ada satu masalah yang kita tanpa harus melewati gitu. Cuman karena kita nggak ngelewati nggak kerasa ya, kayak kesusahan tuku susu, kesusahan tuku popok. Tapi serunya nang kono sebenarnya. Sebenarnya. Tapi soal itu Mas, you happy with your job now? Oh sangat happy. Sangat happy. Dibandingkan sama sebelumnya? Sama-sama happy-nya. Jadi kayak aku tuh sebenarnya gini deh pertanyaan ini, bagaimana seorang Vito memaknai kesibukan yang sekarang sama yang sebelum 2 badai kemarin? Memaknai hidup. Kesibukan kali ya, pekerjaan kali ya. Pekerjaannya. Sebenarnya kalau yang sebelum badai itu pekerjaan itu aku kerjakan hanya untuk mencukupi keluarga. Oke. Wes ya, pokoknya aku bahkan Mas, payroll itu pasti gaji mlebu kabeh nang bojo. Sebenarnya jujur li aku karena aku punya prinsip sendiri. Aku lek ono duit cekelen kabeh duwe. Aku cukup sangonono sak dino iku paling gak 50 lah, gak sampai 100 lah. Pokoknya 50.000 lah, katakanlah 50.000. Ben opo ketika nanti itu nggak ada uang, misal nggak ada uang, kamu sendiri yang tahu gitu loh. Tadi like, misalnya kamu menjalani sesuatu, yo sih kudu wis mari kabeh mbok gowo ngono lho maksudku. Nah, itu memaknai pekerjaanku waktu itu ya seperti itu. Kalau yang sekarang aku memaknai pekerjaanku yang sekarang ya sudah karena memang aku happy ketemu sama orang lain, banyak orang. Karena kan apalagi kerjaanku tuh kan menuntut untuk bikin orang happy ya. Iya. Klien happy terutama, ya kan, bikin event, mikirin kreatif konsep event yang seperti apa, kayak gitu. Terus bikin ketika event itu dijalankan ya apa carane pengunjung itu rame, happy, seneng, happy kayak gitu. Nah itu aku di titik yang aku seneng melakukan itu semua gitu lah. Jadi kayak iki hanya passion kuai. Ngono sih Mas. Ada hal yang kamu cintai lebih saat yang kamu cintai sudah nggak ada lagi gitu. Iya, betul. Ya mungkin karena terbiasa ya, atau memang kesibukan sempat menyelamatkan kamu gitu. Oh sangat itu Mas. Iya. Sangat Mas Bisa. Jadi alhamdulillahnya aku diberikan kesibukan yang benar-benar sibuk ya. Literally sibuk. Mas yo iku gak ono duit lho tak lakoni Mas karo aku Mas. Sing penting aktivitas. Wes ketika aktivitas mandek jancuk rasane cuk ndas iki cuk udah pecah itu. Ngono. Ya ada kalau aku melihat ada kecemasan yang membabi buta juga di dalam dirinya ya. Ini pernah kodame babi. Aku lihatnya dari iki loh, dari jempol ini. Nah ya, tak kue Mas ya. Aku duduk. Gak sadar iku. Gak sadar sing ngene tak Mas. Aku duduk nyabu lho iki Mas. Iya. Kok mikir krono cok. Pemadat. Mikir rono anjir. Wis gak kelamben ngene. Praktisi. Lo mau sak shoot rong shoot ning syuting. Anjir benakno iki wong lek benakno acur. Iya benar. Emang ada hal yang memang saat kita cinta itu banyak keindahan yang kita temukan gitu. Salah satunya kesibukan dan kenapa wong gak oleh nganggur tuh ya iki loh jawabannya gitu. Karena otakmu gak produktif dan akan
berjalan dengan ketakutanmu terus Nah, gitu. mungkin kalau misalnya yang nggak paham dari tadi pembahasan kita tuh sebenarnya itu overthinking. Nah, Iya, itu benar. yang dimaksud overthinking. Apa yang paling sering muncul pertanyaan di kepalamu, Mas? Nah, saiki sih meneh gak iso mangan ae sih, Mas. Ngono ae. Ketakutan itu, Tok. Wis gak ono ketakutan sing wong tua sih, lebih ke orang tua kalau sekarang itu. Iya, Pas. Oh, balapan dengan waktu ya. Iya, wis itu jelas iku Mas, karena saiki kan adikku sing ketelu iki, sing terakhir kate rabi tahun iki. Oke. Ya kan? Sing Sebagai diarep kakak pertama. iya sebagai kakak pertama kan kudune kayak apa iki sing iso mbok kek nang adikmu Iya. iki. Nah, iku. Yang MC aja nang rabian adik. Nah, makanya ini buat yang nonton kalau ada event MC pakai saya. Nah, Instagrammu apa? Instagrammu wong enggak Instagram. wong golekne badutmu. Iya, Wis aku nih wong. Kudu badutmu mana anjir kan. VETTOO wis itu. VE VETTOO Veto. VETTOO double T Double O kayak gitu. Oh. Kalau sekarang ditanya Vito pulang kemana sih gitu? Ke rumah orang tua. Kamar. Tempat Tempat yang tadi itu. yang tadi itu. Tapi Mas, ketika iki misal ade buyar jam piro lah ya, katakanlah jam 10 lah mulai. Biasanya lagi aku sik nang kantor Mas. Iku aku bakal diem di mobil di parkiran, di dalam mobil di parkiran itu kurang lebih durasi 1 jam. 1,5 jam 2 jam. Masih nyala. Masih nyala. Wis ngono tok. Muter lagu. Enggak. Oh enggak. Nyekrol Nyekrol lah. HP. Itu yang aku lakukan sampai dengan sekarang. Iku embo yo. Itu kebiasaan yang aneh mungkin ya menurut orang-orang. Kon lapot cok suwi-suwi nang mobil ngono. Kalah lapot. Tapi itu adalah hal yang nyaman menurut aku. Ya mungkin recharge energi ya, habis distraksi ketemu orang baru, ngikuti mood orang dan segala Iya, macam. iya. Bisa jadi sih, bisa jadi. Belum pulang ke rumah daripada membawa kacauan, ditaruh Kenapa kok kudu kacauan sih? kekacauan, sorry. Kacauan. Oh, kudu dibenakno iku mau. sorry. Iya. Kacauan anjir. Kesedihan. Nah, seorang sampean menyikapi sebuah pernikahan tuh gimana, Mas? Untuk orang yang sudah gagal. Lebih ke gini. Mungkin ke yang pertanyaan yang sering nyampe ke aku Mas. Itu malah bukan menyikapi kegagalan, tapi orang-orang tuh nanya ke aku, Mas, ya apa sih Mas? Awakmu kok mbiyen isok rabi? Menandakan oh ya wis iki wayane rabi. Bahkan Karim iku takok nang aku ya. Iya, sempet telat juga kan. Apa niki? Sini DE. Oh iya. Telat iku telat rabi ya, bukan bojone telat. Pengen rabi gitu loh. Karena kan DE putus di usia 30 tahun tuh, putus cinta. Akhirnya bertemu sama istrinya, jodohnya. Dia takok juga, opo sih man sing garai awakmu iku oke, arek iki tak rabi. Oke, aku tak rabi saiki. Nah, jawabanku di setiap ada yang nanya kayak gitu cuma satu tok. Apapun kendaraan yang kalian naikin, itu pasti akan ada resiko kecelakaan. Mau naik motor, mau jalan, mau naik motor, mau naik mobil, mau naik pesawat, kapal apapun, pasti akan ada resiko kecelakaan. Jadi kalau kalian tanya siap nggak siapnya, nggak ada. Nggak ada waktu yang akan. Karena resikonya itu akan tetap ada. Gitu loh. Kalau pandanganmu adalah soal resiko. Betul. Ya kan? Karena apalagi Mas, kalau rabiku kan pasti berhubungan dengan resiko isok langgeng, resiko menghadapi Isok makani enggak? isok mangani apa ndak, Bisa membesarkan anak apa enggak? ono maneh sing jawab iku simpel mek ngene tok. Wis ta lah rabi yo ae engko rezeki ku bakal nutut melok ae. Enggak ngono konsepe. Rezeki bakal melok yo nek mbok konceng guri. Lah nek mbok tinggal. Jadi Ya, sebenarnya kan, siap nggak siap bisa. itu nggak ada. Ya wis. Pengen nggak pengen, kon pengen rabi apa ndak pengen wis ngono ae. Ketika awakmu pengen rabi, berarti kan awakmu bisa bertanggung jawab atas dirimu dan keluarga atau pasangan yang kamu ajak rabi. Wis ngono Oke. tok. Kalau gitu pertanyaannya adalah kenapa pada waktu itu awakmu merasa oke, this is the right time aku rabi. Ini ada hubungannya dengan aku dengan menentukan pasangan. Oke. Oke. Jadi aku pacaran sampai mantan bojoku mek 3 bulan tok, Mas. Oh. Ketemu pertama kali Veto, Cara paket Rek. Veto ya kan, mari kenalan, wis 1 minggu setelah itu keluar, 2 kali keluar, ayo rabi ayam ya aku. Jadi nggak ada nembak itu nggak ada yang kayak ayo pacaran sama Yang bilang ayo rabi ae? aku. Oh.
ayo nikah, aku mau ngajak kamu nikah, aku mau ngajak kamu serius. Kayak ngono sih Mas. Jadi kayak itu yang menentukan adalah klik. Klik itu apa? Iku gak iso. Beda orang itu nggak ada definisinya. Iya. Gak ada definisinya. Wong pasti beda-beda Mas. Ngono. Definisi klik sama pasangan itu beda-beda. Tergantung rumah tangga apa yang menjadi idamanmu. Betul. Dan ini pacaran paling cepet yang pernah mbok lakoni. Bener. Pacaran paling cepet sing tau tak lakoni dan rabi paling cepet tak lakoni. Iya. Amin ya. Iya, Jadi iya. nek rabi mana sampai mati tuh. Iya. Iya kan. Ya, Gitu. ngono Bisa betul. sampai kayak bapak ibumu lah. Betul. Amin. Nah, Amin. ya itu. Kalau tadi kenapa menentukan klik rabi apa enggak Mas? Benernya banyak pasangan mantan pacarku ya. Sing tak nilai ku dia cantik, badannya bagus, wis. Suka nih. Kayaknya ngono. Oke. Iya kan? Tapi lek gak ono klike ku mau, Bener. ya tetep ae sepurane tak tinggal. Oke. Gitu. Mungkin Sawangane. Oke, ngono itu. Engko iki sing ngono. Ah, kegantengan konco. Gak ngono, Iya, gak ngono iya, konsepe, iya. gak ngono. Iya. Gak ngono konsepe. Ayu badannya api gitu, seksi putih gitu, tapi Apa itu? Apa? Apa cuk? Jelas cuk. yang paham aja deh. Lalu tahu. Iya, maksudnya gak klik kan, makanya tuh ngono. Iya kan. Ih, siapa sih iki? Itu loh. Sebenarnya gini gue enaknya penyiar. Pas mangan sambel sampai pasangannya terus kelilitan ngono. Ya itu. Ngono kan Mas. Bener. Ya Allah. Momen terakhir mungkin berapa bulan atau beberapa bulan atau berapa tahun terakhir iki ya. Iya. Sing bener-bener gak rai sampean ternyata ngerasa bahagia banget tuh momen apa? Anjing ngono maneh, Cuk. Ono Ada. waktu ketemu mami yang cocok ya mungkin. Enggak. Ini kalau video ini diupload tapi ternyata aku udah punya pacar ya, misal Anjay. jangan baper ya, maksudku. Oke, ya. Ini disclaimer dulu. Disclaimer dulu deh bosku. Ya kan? Oke. Pertanyaannya di kepala. Iya. Boleh Karena nggak? beresiko menimbulkan Konflik. pertengkaran Betul. kecil. Nanti daripada ada pertengkaran, Mm. pacarmu yang suruh duduk di sini. Jadi apa tuh momen baru bahagia? banget Mas, baru banget. Sebenarnya itu baru banget tuh ya, beberapa bulan yang lalu lah. Itu aku punya pacar. Oke. Sebenarnya itu juga udah ada niatan mau nikah nih, karena aku bilang tadi kenapa aku nggak mau nikah lagi, karena juga ya wis lah. Tapi pas aku ketemu sama pacarku yang itu, aku berpikiran untuk wah kita rapi. Cocok nih. Ya. Klik tadi. Ada klik Oke. itu tadi. Momen yang dimana dia diundang sama mamaku untuk tidur di rumah. Wih. Hari ini beda agama. Tapi wong tuaku setuju membolehkan aku sama dia meskipun dia beda agama. Itu satu. Yang kedua, mamaku sampai ngomong nggak apa-apa, suruh tidur di rumah aja. Kalau rumahnya itu lagi kosong, ditinggal sama orang tuanya. Daripada dia ketakutan di rumah, nggak apa-apa, suruh tidur di rumah. Tidur di rumah, dia mau tidur di depan TV sing gak ono kasur Mas, nang ngarep TV ku mek. Oh ya. Mek ono tiker ngono to ya, tak kancani sih sebelahan. Cuman yo ono wong tuaku yo. Ya. Tetep dalam pantauan. Ibu itu turu tengah. Tapi gini, tangannya. Iku, jadi dia itu mau, aku seneng dua pasangan sing dia iku gelem urip sederhana kayak ngono. Enggak sing kayak ngono terus meweli orang males aku turu ngarepmu cok. Itu kenapa ibumu setuju. Lagi-lagi Iya. bukan tentang keyakinan, tapi attitude-nya memang That's why. bagus. Dan pada akhirnya kita juga hidup bersama Iya, attitude iya, dan iya. tingkahnya, Ah, bukan iya lagi. kecantikannya lagi. Iya. Ayu, are ayu. Ayo. Are ayu. Tapi lu putus. Tapi putus. Wah, sedih banget. Sedih banget. Namanya itu Imron. Lanang Makanya kenapa MS ku ngoleh soal lanang. Bukan Imron, Yohanes. Kan beda agama kan. Kan jarang curhat ya wong Mas. Anjay. Kata, bahkan sampai MS ku bolak-balik sampai ngomong ini Mas, kamu tuh kan penyiar ya Mas. Kenapa sih kalau ngomong sama mama jawabannya mek, hah, ya, enggak.
Ngono tok. Kayak ngerasa gak pantas saya, kayak kesedihan gitu Iya, gak iya. sesedih Iya, itu. MS-ku ojo sampai rula aku masalah ngono. Dan bercerita kepada MS itu justru membuat kita nggak tambah plong, tapi tambah pikiran, stres. Nah, Pemane ibu-ibu itu pasti Nah. kepikiran loh. Nah ini mungkin Itu mamaku masalahmu. nanti lihat ya, itu alasan kenapa Veto Iya, nggak iya, mau iya. banyak ngomong atau berbicara cerita rumah. di rumah sama mama karena apa? Ya takut bikin mama tambah kepikiran. Iya. Laki-laki tidak bercerita. Tiba-tiba alkohol mama. Ya. Tambah sumpah. Tiba-tiba check out kandang murai. Iya, iya. Ya murai, kenapa harus murai sih mas? Iya. Arwana kayak. Iya. Ya istilah kalau gitu, Mas Vito. Ya. Terima kasih atas Sama-sama, Mas. waktunya. Sama-sama. Sejam tidak terasa. Gak kroso Pak, aku bener-bener gak kroso. Roller coaster. Iya, iya. Bener Gak gak kroso kroso. karena engage banget dan Iya, iya. ya ini emang exit tuh gini gitu. Kita nongkrong, kita bercerita tentang Ya. pengalaman yang ya tanpa aku merasakan aku bisa tahu Ya. gitu kan. Entah pian entah apa. Mas mungkin satu pesan ya mas ya, satu pesan buat siapapun. Nanti terakhir. Oh belum ya? Terakhir. Belum ya? Kirain Ah, udah. jangan itu Ya, jangan. tak nyebut masalah. mana lah, ngono. Ya, Oke. kita balik ke Vito ya. Pembahasan ini ya. Ini udah anjing belum. Bukan kesimpulan. Maksudnya kesimpulan. Ternyata memang apa ya? Laki-laki tuh kayaknya emang ditakdirkan untuk tidak tahu supaya kuat. Tidak tahu. Tidak tahu. Iya lagi. Iya, iya, iya. Betul itu mas. Kondisi Misteri. apapun tuh. Heeh. Tetaplah Dan- menjadi misteri. Iya. MS ku WA kan. Dan Tuh. bales sih. Sehingga MS ku ngomong gini. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Mama yakin mas anak yang baik. Weh. Itu bocon deh loh mas. Tuh. Iya, iya. Terus bahas Goza bisa. Kasihan almarhum Goza, dia tahu gimana Didonya yang sekarang. Dido itu aku panggilannya. Oh. Dido gitu. Karena Asal. MS ku tuh lagi bolak-balik. Belakangan ini ya. Lagi overthinking bisa nambah aku karena Iya, kan iya. delok anake ya Allah sakno Ya kluntrak ampun. kluntruk. Padahal aku kerja anjir. Arek iki wis tuwek ning ngaceng ya apa ya. Saya atau siapa gembul. Ternyata aku mengerti bahasanya memang laki-laki tuh memang harus hidup dengan ketidaktahuan biar dia berani dan dia Iya, 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 iya. karena yo Justru ketika dia sudah tahu, iya dia akan takut. dia menebak-nebak endingnya. Iya. Kayak gitu kan. Akhirnya dia tidak mau mengambil resiko. Iya, iya, iya. Dan yang paling pedih ngobrol sama Mas Vito adalah saat aku tadi mancing kebahagiaanmu di mana Iya, iya, iya. justru timbulnya dari kebersamaan. Dari kesederhanaan. Kesederhanaan, kebersamaan di mana Tuhan pernah merampas itu. Tapi Iya. dia secara alam bawah sadar terus berkata jujur bahwa Iya, 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 iya. aku menyukai kebersamaan gitu. Betul, betul, betul. Mungkin sempat membenci kesepian tapi hari-hari ini membenci kesepian tapi ya perasaanmu masih berjalan pada kebersamaan dan lain-lain sih dan dia itu berenang-renang di tengah kolam yang cuk emane cuk pas iku cuk. Tapi gak apa-apa lah biarlah terjadi. Iya. Tapi kangen cuk. Tapi ya bikin balik-balik Ngerti gak gitu sih, ya. ngerti gak sih? Ah. Tapi lek kembali ke masa iku, alah udah endingnya ini. Gitu-gitu loh. Iya. Ya sekarang juga masih kangen. Ya pastilah. Kangen sama siapa nih? Ah, Kangen sama siapa nih? Apa Biar, sih ya? biar yang nonton bertanya-tanya. Ya bertanya-tanya. Tapi kalau memang almarhum anakmu masih punya atau masih bisa punya kekuatan untuk menyaksikan sampean, aku rasa dia juga akan bangga gitu kayak. Iya, kan nggak bunuh diri tuh. Iya lagi. Keren banget tuh kayak gitu. Dan mungkin laki-laki dan laki-laki tidak akan mengutarakan itu ya. Bapak dan anak segala macam ya. Setidaknya kekuatan ketidaktahuanmu tuh terus kamu ikat pada sebuah hal yang namanya tanggung jawab dan aku bisa membaca itu dari Vito. Anjay. Keren. Yoi. Dari Bian. Lanang iku kan otake akan berputar di survival ya Pak ya. Ada istilahnya aku golek bojo sing gelem dijakiri ngono kan. Tapi sebenarnya yang ada di kepala laki-laki ku adalah aku golek bojoku sing iso ning mode survival ngono lho. Sing like, misalnya pas aku berjuang dan pada waktunya kita harus berhemat dan mengencangkan ikat pinggang kon siap ngono lho. Iya lagi. Dan di tengah kehidupan yang tidak pasti kok aku sekhawatir iki ngono lho. Termasuk aku akan mengkhawatirkan awakmu ngono lho. Iya. Pertarungan yang ada di kepalanya Mas Vito itu. Dan apalagi menjadi seorang laki-laki yang
dalam tanda kutip bertemu dengan ending yang tidak dia harapkan 2 kali. Paham ya maksudku ya? Paham. Yang ada di kepalanya beliau pada waktu anak lahir diajani ngono kan. Imajinasinya itu udah kelempar ke iki 10 tahun mana ya opo, 15 tahun mana ya opo. Ngono kan? Ya Allah, iku wis tak pikirno Mas. Terus mari ngono waktu ijab kabul pun sama. Yang dipikirkan kan idenya pasti mari ngene ya opo, uripe ya opo. Terus kita jalan bertiga, 2 anak piro bla bla bla. Terus pada akhirnya Tuhan ngomong surprise baby. Selalu ada kejutan di hidup. Selalu ada kejutan di hidup dan itu yang ternyata kejutan itu yang membuat kita dit gitu kan. Iya. Oh, iya. Naik. Dikejut mana dit gitu. Iya. Dan hari ini Mas Vito bertemu dengan kita cangkruk ngono kan. Mungkin kalau ditarik setahun terakhir berapa kali Mas Vito cangkruk ya. Dan dia akan memaknai cangkruk kita hari ini tuh dengan sangat baik karena betul ngobrol, bercerita. Cangkrukku selama iki hura-hura tok hai tok. Anjir. Di ono sih ada iku cangkruk ambek kanca dhewe. Aku mari nglakoni iki lah. Mek hahahi tok. Iya. Dan ya pada akhirnya otak manusia gini. Bahasanya ya, tidak ada psikoterapi yang paling baik untuk penyakit gitu. Bahasaku ngono ya misalnya. Tidak ada obat yang paling. Lek misalnya kon merasa lebih baik dengan dilatih sepatu, ya Lakonono, Silakan. bener. Iya kan? Lek misalnya kon merasa lebih baik ya selama tidak mengganggu lah ya, bahasa kasarnya itu ya. Mengganggu orang lain lah ya. Mengganggu orang lain ya. Kon kudu raup sirup ya lakonono ae. Iya. Aku setuju dengan itu Mas. Itu. Memang tidak ada metode yang paling baik untuk meredakan badai itu. Ya. Dan selama itu sudah dihitung sama Mas Vito, aku no judgment. Ya kan? Ayo let's go. Ya kan? Butuh konyol, let's go. Iya. Sikat gitu. Gas menurut saya. Gas gitu. Nah, Iya. makanya tadi kenapa kok aku ngomong are you happy with your job now itu karena perjalanannya Mas Vito ini akhirnya naik gunung sendirian kan gitu. Iya. Yang bisa diandalkan adalah kaki dan pundaknya wis selesai. Kalau aku ngomong pertanyaan ya, terus apa Mas yang mbok kejar misalnya kon gurung menikah dan orang tuamu sudah nggak Aku kak wani loh Mas. Misalnya kayak Aku gitu ya kan? Mau tuh gak? Ya kan. Artinya dia perjalanan itu akan selalu menemukan motivasi-motivasi baru. Betul Mas. Iya. Betul. Akan selalu Mas. Nggak apalagi laki-laki ya, dia diciptakan untuk survive, untuk provide, untuk menafkahi. Dorongane iku seneng lek ndelok wong sing disenengno iku bahagia dan aku babak belur iku ono kebahagiaan ngono kan. Yoi, aku pincang-pincang terus dia hero. Iya kan? Feel like hero benar. Iya lagi. Pertanyaannya adalah dari mana perasaan itu muncul? Nah, kalau kita podcastnya lebih panjang lagi akan ke masa lalu tuh. Benar. Ya kan? Kenapa kok kita itu happy ketika lihat orang yang kita nafkah itu wis cekelan duwe kabeh, aku wis tak mangan sego aking gak apa-apa ngono kan. Berekspresi lah sebebasmu. Iku memang koyo ono kepuasan kan. Betul Mas. Itu sih itu yang harus diperjuangkan memang. Nambahin satu ya. Dan Boleh. dari Mas Vito juga aku belajar sebuah tanggung jawab gitu. Ada di belahan bumi lain tuh seorang laki-laki yang udah punya anak tapi dia nggak mau menerima. Iya. Ini kebalik nih. Anaknya dicukup tapi dia sampai mati tuh. Aku sudah menjadi seorang bapak gitu. Dan tanggung jawab itu dibawa sampai mati. Ya, mungkin ya mati besok lah Mas kalau bisa. Enggak gitu konsepnya dong. Enggak gitu konsepnya. Enggak gitu. Mas Vito. Ya. Dari Mas Vito nih apa yang bisa disampaikan ke Ultras Buntu nih pendengar kita. Sebenarnya ini aku ucapin buat sebenarnya beberapa kejadian yang sempat di Surabaya itu heboh. Pernah inget nggak di Surabaya itu ada momen mahasiswa bunuh diri berdekatan. Oh iya. Yang iya. lompat-lompat bareng-bareng tuh. Ya ini Deng. bukan maksud untuk membuka luka lama atau bukan maksud untuk membanding-bandingkan juga. Cukup ketika kamu pengen melakukan sesuatu hal yang sampai dengan bunuh diri ya. Ingatlah masalah kamu itu mungkin tidak terlalu besar dibandingkan dengan masalah orang lain, tapi orang lain itu tidak mengambil keputusan untuk bunuh diri gitu.
Dan yang paling penting ingat orang tua aja udah. Ketika ingat sama orang tua, insya Allah tidak melakukan itulah maksudnya. Iling oleh kon kate bunuh diri, wong tuamu iku kudu nguburno awakmu. Itu Bayangno perihe kayak apa, Pak? kita masih membayangkan Vito sudah melakukan itu. Ya, Iya. saya sudah melakukan itu. Tidak berani. Enggak hal yang seumur hidup. Aku kan udah 35 ya sekarang Mas ya. Di 35 tahun ini hal yang paling menurut aku membekas dan tidak pernah aku lupain itu adalah gendong anakku tekan omah sampai nang liang lahat, sampai nang ngarep kuburan. Enggak sampai liang lahat ya, karena enggak berani turun aku. Iku pingsan pisan malah PR. Wah, iku makanya. Ya wis lah. Iku. Mas Vito, Ya. terima kasih. Terima kasih Mas Vito. Semoga ini kita lagi ngatur nih kalau misalnya emang jadi nanti live podcast exit kemungkinan di sini ya, ada kemungkinan sama SS ya. Sama Mas Vito ya. Boleh nanti aku coba provide lah. Iya, siapa tahu nanti Ultras Buntu juga undang Vito bintang tamunya. Kan deket tuh. Iya. Mau yang gak disensor-sensor ya. Boleh tuh. Asal jangan masuk ke tayangan aja, aku bakal ngomongin soal mantan istri. Ya, Mas Vito, terima kasih atas Terima waktunya. kasih Mas Wirja. Sehat-sehat terus. Ya, selalu Mas Bian. Nikmati setiap perjalanan Mas Vito. Aman aja. Mas respect. Respect, aman aja, karena aku respect. Anjir. Terima kasih buat teman-teman. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi pelajaran teman-teman meskipun kondisi baju saya tidak semestinya gitu. Tapi kan ditutupi oleh Vito. Dia tadi memberikan insight yang sangat luar biasa. Berarti Mas Vito. aku tidak pakai baju ini tidak ada artinya. Gak ada artinya. Nggak ada artinya. Enggak ada maksudnya juga sih sebenarnya. Terima kasih Ultras Buntu dimanapun berada, tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita.